Pemerintah bakal membuat kebijakan LPG 3 kg satu harga. Aturan ini dilakukan agar tak ada lagi penyelewengan dalam penyaluran LPG subsidi. Pemerintah bakal membuat kebijakan LPG 3 kg satu harga. Aturan dalam bentuk peraturan presiden pun tengah disusun. Dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pengaturan ini dilakukan agar tak ada lagi permainan dalam penyaluran LPG subsidi. Seperti manipulasi memindahkan dari tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi hingga harga jual ke masyarakat tinggi. Menurut Bahlil, selama ini negara mengeluarkan anggaran yang sangat besar sekitar 80 triliun sampai 87 triliun rupiah per tahun untuk subsidi LPG 3 kg bagi masyarakat miskin. Namun nyatanya di lapangan yang menikmati LPG subsidi kebanyakan orang mampu. Selain itu banyak penjual yang menetapkan harga tinggi sehingga tak jadi sejalan dengan niat pemerintah memberikan subsidi. Ini untuk LPG, perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam perpres kita tentukan aja satu harga. Supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Pemerintah menetapkan proyeksi volume LPG subsidi sebanyak 8,17 juta metrik ton dalam APBN 2025. Angka ini lebih kecil dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar 8,23 juta metrik ton. Namun berdasarkan outlook Kementerian ISDM, volume LPG subsidi bakal tembus 8,36 juta metrik ton berdasarkan rata-rata penyaluran harian Januari-April 2025 per kabupaten kota. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan alokasi kredit usaha rakyat ke sektor strategis. Salah satunya sektor perumahan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini mendukung pembangunan perumahan yang terkait dengan kegiatan usaha mikro dan kecil. Kebijakan akan berlaku mulai bulan Juli 2025. Menko Airlangga menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan bisa mencapai 5 miliar rupiah bagi pengembang atau kontraktor yang memenuhi kriteria UMKM. Dana tersebut memungkinkan pembangunan 38 hingga 40 unit rumah tipe 36 dengan jangka waktu 4 sampai 5 tahun. Selain untuk pengembang, KUR perumahan juga dapat dimanfaatkan oleh individu guna merenovasi rumah baik untuk keperluan usaha maupun perbaikan tempat tinggal. Untuk itu pemerintah menyiapkan plafon 13 triliun rupiah untuk KUR rumah perorangan dan 117 triliun rupiah untuk pembangunan perumahan oleh pengembang UMKM. Adapun penyaluran KUR perumahan akan melibatkan bank-bank himbara dan beberapa bank swasta. Kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira 13 triliun. Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak 117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise. Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya 11%, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%, tapi kalau dia kasih 12%, ya bayarnya 7%. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menyetujui kenaikan defisit APBN 2025 menjadi 2,78% dari PDB. Menteri Keuangan pun memastikan kenaikan defisit akan mengutamakan penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL dari APBN tahun sebelumnya demi menekan penerbitan utang baru. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperlebar defisit APBN 2025 menjadi 2,78% dari PDB atau sekitar 662 triliun rupiah. Dalam pembicaraan tingkat panja, pembiayaan anggaran hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 616,2 triliun rupiah. Usai mendapat persetujuan Banggar, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penambahan defisit akan menggunakan saldo anggaran lebih di tahun 2024. Hal ini akan mengurangi penerbitan utang, membiayai defisit, dan mendanai belanja prioritas.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa saldo anggaran lebih tahun 2024 yang akan digunakan sebesar 85,6 triliun. 25 akan terus kita jaga secara berkelanjutan. Kami berterima kasih Badan Anggaran telah membahas dan menyetujui untuk defisit anggaran Outlook 2025 sebesar 2,78% dari PDB. Ini diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program-program pemerintah dan sekaligus melakukan counter cyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global. Pelebaran defisit APBN sendiri disebabkan oleh proyeksi pendapatan negara yang lebih rendah dari rencana. Proyeksi penerimaan hingga akhir tahun diperkirakan hanya 2.865,5 triliun atau sekitar 95% dari target. Sementara belanja negara tetap tinggi meskipun sedikit menurun dari proyeksi awal menjadi 3.527,5 triliun. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengakhiri kunjungan kenegaraan di Arab Saudi dan bertolak meninggalkan Jeddah pada Kamis dini hari untuk melanjutkan lawatan ke negara berikutnya. Keberangkatan Prabowo dilepas secara resmi. Wakil Gubernur Mekah Pangeran Saud bin Mis'al bin Abdul Aziz Al Saud serta Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz dan Atase Pertahanan KBRI Riyadh Brigjen TNI Eri Nasuhi. Selama 2 hari kunjungannya di Arab Saudi, Presiden Prabowo bersama putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman sepakat memperkuat kerjasama strategis lintas sektor. Mulai dari sektor kesehatan, investasi, farmasi, vaksin, dan teknologi kesehatan, sektor ekonomi digital, pendidikan, pertahanan, dan pariwisata, serta pertanian terkait ketahanan pangan, industri, dan pertambangan. Puncaknya, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani investasi senilai 27 miliar US dollar atau sekitar 437 triliun rupiah. Investasi mencakup energi bersih, petrokimia, hingga layanan bahan bakar penerbangan. Prabowo dan Mohammed bin Salman juga menegaskan pentingnya kerjasama dalam forum multilateral seperti G20, IMF, OKI, Bank Dunia, dan Gerakan Non-Blok. Pemirsa, Kementerian Keuangan memangkas anggaran subsidi untuk LPG 3 kg tahun ini dari 87 triliun menjadi 68,7 triliun rupiah. Tak hanya anggaran subsidi LPG 3 kg, anggaran subsidi energi lainnya juga mengalami penyesuaian. Kementerian Keuangan memangkas anggaran subsidi untuk LPG 3 kg tahun ini. Dalam laporan pelaksanaan APBN semester 1 2025, outlook subsidi LPG 3 kg hanya sebesar 68,7 triliun. Angka ini turun 21,03% dari target awal APBN 2025 sebesar 87 triliun rupiah. Selain LPG, subsidi energi lainnya juga mengalami penyesuaian. Subsidi bahan bakar minyak jenis tertentu ditetapkan 26,1 triliun rupiah. Angka ini sedikit lebih rendah dari target dalam APBN sebesar 26,7 triliun rupiah. Outlook subsidi listrik juga turun tipis menjadi 89,1 triliun rupiah dari target semula 89,7 triliun rupiah. Dengan perubahan ini, total outlook subsidi energi 2025 menjadi 183,9 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dari pagu APBN sebesar 203,4 triliun. Hingga semester 1 2025, realisasi subsidi energi mencapai 66,89 triliun rupiah atau 32,9% dari pagu. Realisasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, harga barang bersubsidi, serta volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik. Kementerian Keuangan mencatat hingga semester 1 2025, realisasi subsidi BBM jenis tertentu mencapai 9 triliun rupiah, sementara realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai 21,3 triliun rupiah. Dan realisasi subsidi listrik mencapai 36,6 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.